Halo, Shalom, selamat pagi keluarga Kristus yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada yang menyaksikan YouTube channel saya di Andre Cyber Channel, My Lovely Time with Jesus. Terima kasih buat yang sudah bergabung di YouTube channel saya hari ini. Matur nuwun sangat buat yang sudah subscribe, comment, like, and share. Bagi teman-teman yang mau mendukung channel ini atau yang rindu untuk memberkati atau menjadi berkat bagi teman-teman yang lain, ya boleh boleh sharing, boleh membagikan YouTube ini ke teman-teman atau ke grup-grup atau komunitas yang lain agar mereka juga diberkati. Alright, let's begin. Hari ini temanya adalah jangan lelah menunggu. Ibrani 6 ayat 12 berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dilakukan, yang dijanjikan Allah. Ibrani 6 ayat 12. Saudaraku yang seiman dalam Kristus, mengapa menunggu itu membuat lelah, capek? Padahal kebanyakan menunggu itu kan hanya berdiam diri, nggak melakukan aktivitas apa-apa. Ya, kalau tidak melakukan apa-apa, logikanya ya, logika kita ya, logika manusia berpikir, nggak ada energi yang keluar, ya nggak? Kalau tidak ada energi yang keluar, bukankah artinya itu tidak mungkin lelah? Kenyataannya nggak seperti itu loh. Justru ketika kita menunggu, capeknya luar biasa. Bahkan lebih banyak, lebih capek dibandingkan ketika kita melakukan aktivitas tertentu. Mengapa menunggu itu melelahkan? Ya, karena saat menunggu kita sedang berjuang. Berjuang apa? Berjuang melawan ketidaksabaran kita. Bandingkan. Ya. Bandingkan jalan-jalan di mall ya, dengan duduk diam menunggu antrian di klinik rumah sakit, mana yang lebih melelahkan dan membuat tidak betah? Anda tahu jawabannya. Jawab sendiri dengan jujur. Karena menunggu adalah perjuangan melawan ketidaksabaran. Ini yang tidak mudah. Beberapa tokoh Alkitab ya harus tersandung gara-gara apa? Tidak sabar, tidak mau melawan ketidaksabaran, enggan menunggu lebih lama. Sebut saja tokoh seperti Raja Saul ya, yang nekat mengambil alih tugas imam untuk apa? Untuk mempersembahkan korban karena tidak sabar menunggu Samuel. Ya, tidak sabar dia menunggu Samuel itu datang. Ya, 1 Samuel 13 ya. Sebut saja Musa yang tidak sabar menunggu waktu Tuhan sehingga ia berusaha membela bangsa Israel dengan caranya sendiri.
Bisa dibaca ya, Keluaran 2 ayat 11 sampai 22 itu. Bahkan tokoh seperti sahabat Abraham pun gagal dalam menunggu anak yang dijanjikan Tuhan, sehingga ia malah menghampiri Hagar. Kejadian 16. Ketika Abraham belajar menanti dengan sabar, barulah ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ibrani 6 ayat 12 menegaskan bahwa hanya dengan iman dan kesabaran maka kita akan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bisa jadi saat itu Anda sedang dalam masa penantian yang panjang. Anda mungkin sedang menunggu janji Allah, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda janji Allah itu tergenapi. Jika demikian keadaannya, marilah kita belajar untuk sabar menantinya. Jangan sampai kita lelah menunggu waktunya Tuhan. Sebab suatu kali janji Allah itu pasti digenapi dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Percayalah bahwa Allah kita itu setia dan Dia tidak pernah lupa kepada apa yang telah Ia janjikannya. Barang siapa setia dan sabar menunggu janji Allah, maka dia akan mendapatkannya. Bersyukur pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa semuanya itu lewat proses. Proses apa? Proses menunggu. Banyak orang yang tidak mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Banyak orang bahkan menghindari prosesnya Tuhan. Percayalah, Tuhan itu rindu akan proses. Rindu kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Tuhan tidak menyukai orang yang menolak prosesnya dari Tuhan. Ingat, Daud juga diproses Tuhan sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Yusuf diproses Tuhan, masuk dalam sumur, dijual oleh adik-adiknya, dijual sebagai budak di Mesir. Endingnya, ya, bahkan dia masuk penjara. Endingnya dia Yusuf mau mengikuti proses. Dia menjadi orang penguasa nomor 2 di Mesir. Mari kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dan rencana itu pasti berhasil. Makasih. Hari ini Indonesia diproteksi Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Anda bisa. Karena Anda sungguh luar biasa. Walking with Jesus. Walking every day. Walking all the way. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Have a nice day. Doaku selalu menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.